Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dina Nur Fitriani dari kelas AUD A semester 3. Di sini saya akan menjawab soal matkul pengembangan kreativitas anak usia dini. Pertanyaan pertama yaitu, jelaskan definisi tentang kreativitas sesuai pemahaman Anda serta dengan pandangan beberapa tokoh. Menurut saya, kreativitas itu cenderung pada pengembangan ide atau gagasan dan berkaitan dengan optimalisasi daya cipta. Biasanya anak kreatif itu cenderung banyak ide, sehingga kreativitas merupakan kemampuan individu yang mampu bertindak, berpikir, dan menciptakan sesuatu yang baru dan berguna, bermanfaat bagi orang lain dan diri sendiri. Maka individu tersebut dapat menciptakan karya yang unik. Di sini saya juga menjelaskan pengertian kreativitas menurut beberapa tokoh. Santrok berpendapat kreativitas merupakan kemampuan memikirkan sesuatu dengan cara yang baru dan tidak biasa, serta melahirkan solusi unik terhadap masalah yang dihadapi. Samiawan dan Munander juga beranggapan kreativitas merupakan kemampuan untuk memberi gagasan-gagasan baru dalam menerapkannya dalam pemecahan masalah. Pertanyaan yang kedua yaitu, mengapa kreativitas anak usia dini itu perlu dikembangkan? Karena setiap anak usia dini itu memiliki gagasan baru dan memiliki imajinasi yang tinggi dan menunjukkan cara berpikir yang kreatif. Dan setiap anak itu memiliki kreativitas yang berbeda-beda, sehingga perlu adanya pengembangan kreativitas agar berkembang secara optimal. Soal nomor 3, apa tolak ukur keberhasilan pengembangan kreativitas anak usia dini? Menurut saya, pengembangan kreativitas melalui menciptakan produk, anak bisa menciptakan karya baru. Pengembangan kreativitas melalui bahasa, anak dapat meniru ucapan orang dewasa. Pengembangan kreativitas melalui imajinasi, anak dapat berkreasi dan berimajinasi. Pengembangan kreativitas melalui eksperimen, anak senang mengamati dan menemukan ide baru. Pertanyaan keempat, apa sajakah faktor pendukung dan penghambat pengembangan kreativitas anak usia dini dan bagaimana menyikapinya? Di sini saya akan menjelaskan satu persatu tentang penghambat dan pendukung. Faktor pendukung, di sini saya menemukan dua faktor, yaitu faktor internal individu dan faktor eksternal lingkungan. Faktor internal individu ini misalnya keterbukaan terhadap pengalaman dan rangsangan dari luar atau dalam individu, kemampuan untuk bermain dan mengadakan eksplorasi membentuk kombinasi baru. Dalam faktor eksternal lingkungan ini misalnya memberi kebebasan terhadap semua warga negara tanpa diskriminasi, adanya toleransi terhadap pandangan yang berbeda, adanya interaksi antar individu yang berhasil, memberi pujian yang sungguh-sungguh kepada anak, dan membiarkan anak mengambil keputusan sendiri. Jadi anak diberi kebebasan untuk mengambil keputusan sendiri tanpa tuntutan-tuntutan, sehingga anak dapat mengembangkan kreativitas secara optimal. Di sini saya akan menjelaskan tentang penghambatnya. Penghambatnya terdiri dari evaluasi, hadiah, dan persaingan. Kenapa kok evaluasi termasuk penghambat dalam pengembangan kreativitas? Karena
Syarat untuk mengembangkan kreativitas ialah pendidik tidak memberikan evaluasi, kemudian kritik atau penilaian positif walaupun dalam bentuk pujian akan membuat anak kurang kreatif. Dan mengapa hadiah juga termasuk penghambat dalam pengembangan kreatif? Karena biasanya pemikiran orang mendapat hadiah itu akan memperbaiki atau meningkatkan perilaku tersebut. Ternyata tidak demikian, karena pemberian hadiah dapat merusak motivasi intrinsik dan mematikan kreativitasnya. Yang ketiga, penghambatnya yaitu persaingan. Dan mengapa itu juga termasuk penghambat dalam pengembangan kreativitas? Karena biasanya persaingan terjadi apabila anak merasa pekerjaannya akan dinilai terhadap pekerjaannya siswa lain, dan yang terbaik akan menerima hadiah. Hal ini terjadi dalam kehidupan sehari-hari, maka dapat mematikan kreativitasnya. Maka untuk menyikapi faktor-faktor tersebut, saya berpendapat dengan memberi kebebasan anak untuk berimajinasi dan berkreasi sehingga anak banyak ide dan dapat menciptakan sesuatu yang baru dan berguna. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.